Yang mau minum silakan Pak. Dulu. Pempek ke dulu. Sudahlah, tambem. Palembang nggak ngasih lagi. Oh, Kurang-kurangi Ki. apanya? Ya yang wisap dulu ini. Coba yang dari Mandarin ini, pakai bahasa Mandarin dulu. 你叫什么名字？ Wocel Icon. Balas lagi Ki. Apa, Kak? Artinya apa? Artinya di bawah ini. Bolehlah Kak Iki nih ya. Multi Ada talenta subtitlenya dia. tuh. Ada subtitlenya. 台湾是蛮军大很淡。 Terus Kak, Atau dia Yogi. Iya, Kak Iki. Anak Sule. Cuman dia yang tahu, udah tahu bener apa tidak, yang penting di bener-bener ke be. Nah, tahu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita yang ngomong, coba sebutkan contoh bahaya yang ada di sekitar kita. Gitu. Ya, biasanya kan kita di training ketika kita masuk ke tambang di awal, itu sudah diberikan kan. Ya, teman-teman tidak akan pernah mendapatkan mine permit atau surat izin masuk tambang kalau kita tidak dikenalkan oleh bahaya itu tadi. Ya, seharusnya sih ini bukan hal yang yang tidak teman-teman ketahui, tapi harusnya memang di awal teman-teman sudah memahami ini semua. Itu. Kemudian, apakah bahan material yang tidak berbahaya bisa menjadi berbahaya? Bisa jadi. Iya kan? Contoh, nah sekarang ini ada perbedaan. Kebetulan saya tinggal di Kalimantan, terus kemudian teman-teman di Sumatera atau di Sulawesi, karena tadi ada Vale, kalau di Kalimantan ditanya, efek gempa ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau teman-teman sekarang di dalam ruangan, misalkan di ruang training, di workshop dan segala macamnya, ketika teman-teman ngomong safe Pak, jangan pernah kita berpikir safe. Karena semua yang ada di sekitar kita itu adalah bahaya. Gitu. Ya, mau saya di ruangan seperti ini, ya jangan dibilang apa-apa yang ada di tempat di atas saya tidak menjadi bahaya, semuanya bahaya yang ada di sekitar kita. Gitu. Baik, kita lanjut ke langkah berikutnya. Bahaya biologi yang paling besar biasanya kalau di lingkungan kerja kita itu dekat dengan hutan atau kebersihan kurang, banyak rumput, itu ada ular, gitu, ada tawon dan segala macamnya. Tapi yang paling banyak biasanya mikroorganisme yang ditularkan oleh teman-teman kita. Di musim pandemi ini, itu bahaya biologinya cukup tinggi. Makanya salah satu pengendaliannya menggunakan masker. Kemudian bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi itu sebenarnya muncul karena pola atau cara kita kerja salah, atau keluar dari struktur. Kalau di kesehatan itu ya tulang belakang kita itu seperti apa dan segala macamnya. Nah, kecenderungannya kita pingin enak ya sesuka-suka kita aja. Kita ambil contoh duduk di kursi, ya kan? Ya suka-suka kita aja. Padahal secara tidak sadar kita sudah merubah ergonomi kita yang dari normal bisa menjadi miring. Gitu. Kenapa kalau kita masuk ke ruangan, penggunaan panduan monitor komputer dan segala macamnya, semuanya ada panduan termasuk cara duduknya. Pada prinsipnya sebenarnya biar bahaya ergonomi itu tidak terjadi.
Silakan Pak. Ada Pak, saya mau bertanya soal bahaya kesehatan yang di bengkel tadi Pak. Siap. Tadi Bapak mengatakan pencucian alat-alat kerja atau katakanlah spare part gearbox itu pakai solar. Ya selama ini nggak ada solusi lain karena kan itu kan bahannya bercampur dengan oli-oli bekas, jadi harus dibersihkan. Yang lebih mudah itu pakai solar Pak. Nah, tapi setelah tahu bahayanya itu ada iritasi jangka panjangnya, lalu solusinya apa Pak? Gitu. Demikian Pak, terima kasih. Baik Pak. Sebenarnya selain solar ada sih Pak ya. Ada gitu kan. Selain solar itu ada lagi gitu alat-alat untuk membersihkan ya kayak semacam grease dan segala macamnya yang menempel ke spare part gitu. Banyak Pak sekarang alat itu. Cuman biasanya teman-teman biar lebih praktis atau perusahaan juga biar ya cost-nya dan segala macamnya itu jadi pilihan utama gitu. Nah, Bapak bisa pakai sarung tangan plastik Pak ketika dia mencuci. Yang elastis itu Pak, karet gitu Pak, bukan plastik. Boleh. Terus kemudian di luarnya dilapis menggunakan sarung tangan biasa. Oke. Kalau solusi yang lain itu Pak, karena menyangkut kos biaya Pak ya kali Pak. Iya. Kalau Sebenarnya solar kan tinggal ambil aja. Iya. Sebenarnya banyak Pak yang bisa digunakan. Bahkan kalau di kami itu ya yang bekas yang digunakan dan segala macam masih tetap disaring, Pak. Tidak kami jadikan limbah, tapi tetap disaring. Tujuannya ya hanya satu, mengurangi pencemaran sebesar mungkin. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya kalau bisa disaring bolak-balik, kita tidak perlu lagi beli solar baru gitu kan, atau ngambil solar baru gitu. Ada yang lain Pak? Silakan. Pak Untung. Siap. Ya, saya mau bertanya Pak. Sila Rahimuddin Pak dari K3. Tadi yang Bapak katakan bahwa alam terbuka pun kalaupun dia terpapar radiasi seperti salah satunya Pak bekerja di stockpile Paba Pak, Asdiposal. Nah untuk kawan-kawan ya saya mewakili kawan-kawan Pak ya, karena saya sudah nanganin 4 tahun juga Pak, sekarang saya tidak nangani lagi adik-adik letting lah. Nah, bahayanya itu seperti apa Pak? Karena di Asdiposal itu kan kadang-kadang kita ada alat berat dan kita juga naik di atas posisi limbah B3-nya untuk di tubuh manusia Pak misalnya, walaupun kita dilindungi dengan pakaian, dengan celana, dengan sepatu, saya pengen tahu Pak efeknya Pak di kemudian hari. Itu saja Pak, terima kasih. Asdiposal ya Pak? Iya. Oke, nah saya dapat ilmu baru memang dari sini gitu kan, karena di Asdiposal itu kalau saya tanya kemarin ada Bu Dokter siapa gitu kan, kemudian lupa saya, mohon maaf karena bukunya saya simpen ketika dia belajar bareng gitu kan, beliau ngajak inspeksi ke saya. Seharusnya sih Pak ya, seharusnya gitu kan, kalau di situ memang akan kita harus mencari tahu Pak, mencari tahu lebih dalam gitu kan, kandungan Asdiposal itu apa saja. Nah, itu harus dites ke lab Pak, gitu, harus dites ke lab. Terus kemudian kalau kita sudah tahu kandungan di dalamnya itu, maka kita harus mencari APD yang cocok buat si pekerjanya. Gitu. Contoh misalkan kalau Asdiposal kemarin saya tanya, Bu, ini kalau kita buat paving block misalkan, itu efeknya apa sih gitu? Itu. Nah, saya kemarin sempat nanya seperti itu. Ada semacam kandungan karsinogenik Pak di dalamnya itu. Nah, karsinogenik di dalamnya itu yang sangat berbahaya sebenarnya kalau di Asdiposal. Nah, terkait dengan pengendaliannya gitu kan, ketika benar-benar kita tahu kandungan di dalam Asdiposal itu apa saja,
maka dari situ baru kita bisa menentukan APD-nya, Pak. Itu. Kalau kita tidak tahu di dalam kandungannya, ya mohon maaf, kita tidak akan bisa, pengendaliannya bisa salah, Pak. Gitu. Tapi kalau menurut kami, Pak Sila, yang paling tepat adalah menguji dulu kandungan yang ada di dalam as disposal. Itu sih, Pak, saran saya. Ini Pak, saya agak menyanggah dikit Pak. Pernah kami melakukan sampel Pak, sampel as disposal ini kami bawa ke Skopindo Pak. Nah, Skopindo ternyata memang hasil LB3-nya tidak ada Pak. Nah, terus kami dengan rekan-rekan di PLTU mencoba bertanya ke Bapak di Menteri Lingkungan Hidup Pak. Ya, arti kata tetap dikatakan bahwa as disposal ini termasuk limbah B3 Pak. Gitu. Arti kata tidak bisa dicabut dari Menteri Lingkungan Hidup bahwa perlakuan limbah as disposal ini limbah gitu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kebetulan saya di bidang peledakan Pak Untung, jadi ingin sedikit menanyakan tentang keselamatan atau efek bahaya dari ANFO Pak Untung. Suara saya jelas ya Pak Yusman? Jelas Pak Romi. Ya. Sebenarnya lebih menanyakan ke pengalaman atau sharing dari Pak Untung ya Pak ya. Jadi kan seperti yang kita ketahui, mohon koreksinya Pak ya jika ada kesalahan. Di ANFO itu kan jika terhirup tidak sengaja atau bahkan tertelan bisa radiasi, bisa ini Pak ya, bisa mengakibatkan iritasi maksud saya. Iritasi dan bahkan keracunan Pak jika tertelan. Nah, pertanyaan saya, apakah selama Pak Untung bekerja ada keluhan-keluhan yang masuk Pak ya dari kawan-kawan blasting kepada Pak Untung? Terima kasih Pak.